Pernah nggak sih kamu bangun pagi lalu duduk diam sejenak dan bertanya dalam hati, sebenarnya aku ini hidup buat apa ya? Pertanyaan itu bukan tanda kamu lemah atau kehilangan arah. Justru itu pertanda kamu sedang mencari sesuatu yang sangat penting, makna hidupmu. Di Jepang ada satu konsep mendalam yang disebut ikigai. Artinya, alasan untuk hidup. Buku Ikigai karya Hector Garcia dan Frances Miralles mengajak kita menggali konsep ini lebih dalam. Mereka membagikan hasil risetnya terhadap penduduk Okinawa, sebuah tempat di Jepang yang dikenal sebagai wilayah dengan penduduk paling panjang umur dan paling bahagia di dunia. Penduduk Okinawa percaya bahwa hidup itu harus punya makna. Mereka bangun pagi bukan hanya karena harus, tapi karena ada sesuatu yang mereka nantikan. Ikigai muncul di titik temu antara 4 hal yang kamu cintai, passion, hal yang kamu kuasai, vocation, hal yang dibutuhkan dunia, mission, dan hal yang bisa kamu dibayar untuk melakukannya, profession. Ketika 4 hal ini bersatu, kamu akan menemukan keseimbangan yang membuatmu merasa hidupmu utuh dan penuh arti. Ikigai bukan sekadar konsep filosofis. Dalam praktiknya, Ikigai bisa membimbing kita melewati masa-masa sulit. Saat kita kehilangan arah, kembali pada Ikigai membuat kita tetap melangkah. Ia menjadi cahaya kecil yang memandu langkah kita di tengah kegelapan. Teman-teman, coba deh luangkan waktu sejenak dan tanya ke diri sendiri, apa yang aku cintai, apa yang aku bisa, apa yang dunia butuhkan dariku, dan apa yang bisa jadi sumber penghasilan. Jawabanmu mungkin belum lengkap sekarang, tapi proses mencarinya adalah bagian dari perjalanan menemukan Ikigai. Dan ingat, menemukan Ikigai bukan soal seberapa cepat kamu tahu jawabannya, tapi seberapa jujur kamu dalam mencarinya. Mungkin jawabannya akan berubah seiring waktu, dan itu tidak apa-apa. Yang penting, kamu terus berjalan dan tetap terhubung dengan dirimu sendiri. Kita kadang berpikir bahwa untuk bahagia kita harus melakukan perubahan besar. Tapi ternyata rahasia kebahagiaan ada di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. James Clear dalam bukunya Atomic Habits bilang, jika kamu menjadi 1% lebih baik setiap hari, dalam 1 tahun kamu akan menjadi 37 kali lebih baik. Kebiasaan kecil ini membentuk identitas kita. Misalnya, kalau kamu pengen jadi penulis, mulai aja dulu dari menulis 5 menit sehari. Lama-lama itu akan jadi bagian dari dirimu. Sama seperti orang Okinawa yang setiap hari melakukan hal kecil yang bermakna, berkebun, ngobrol dengan tetangga, atau membuat kerajinan tangan. Hal-hal itu bukan cuma aktivitas biasa, tapi bagian dari hidup yang penuh tujuan. Setiap kali kita melakukan tindakan kecil yang konsisten, kita sedang menulis ulang cerita tentang siapa diri kita. Semakin sering kita melakukannya, semakin kuat identitas baru itu terbentuk dan semakin kita merasa hidup kita punya arah. Kebiasaan kecil itu bisa jadi bagian dari ikigai kamu. Jadi kalau kamu belum tahu apa ikigaimu, coba mulai dari satu kebiasaan positif. Pelan-pelan kebiasaan itu bisa membimbing kamu ke arah yang lebih bermakna. Seringkali kita terlalu fokus pada tujuan besar dan lupa bahwa kebahagiaan sesungguhnya ada di jalan menuju tujuan itu. Kebiasaan kecil memberi kita ruang untuk menikmati proses, bukan hanya hasil. Dan dari situlah kita menemukan kedamaian dan kepuasan sejati. Buku The Power of Now karya Eckhart Tolle mengajarkan satu hal penting. Hidup itu terjadi di saat ini. Bukan kemarin, bukan besok, tapi sekarang. Sayangnya kita sering lupa, kita khawatir soal masa depan, menyesali masa lalu, sampai-sampai lupa menikmati detik ini. Penduduk Okinawa hidup dengan penuh kesadaran, mereka menikmati secangkir teh, bercakap dengan tenang, dan memerhatikan angin yang bertiup pelan. Mereka tidak tergesa-gesa, mereka hadir. Tolle bilang, terimalah kondisi saat ini sepenuhnya, dari situlah kamu bisa bergerak maju. Saat kita hadir penuh dalam momen, kita membuka ruang untuk merasakan kedamaian. Kita tidak lagi dikuasai oleh rasa takut atau kecemasan, tapi menemukan kenyamanan dalam keheningan sekarang. Teman-teman, yuk kita coba hadir sepenuhnya hari ini. Saat makan, nikmati setiap suapan. Saat ngobrol, dengarkan dengan tulus. Saat berjalan, rasakan langkahmu.
Karena ketika kamu hadir penuh, kamu akan merasa lebih damai, lebih utuh, dan lebih hidup. Kehadiran adalah bentuk cinta kepada hidup. Ketika kita memberi perhatian sepenuhnya pada momen saat ini, kita sedang menunjukkan bahwa hidup ini layak untuk dirayakan, sekecil apapun momen itu. Pernah nggak sih kamu ngerjain sesuatu dan tiba-tiba waktu terasa cepat berlalu? Kamu begitu tenggelam dalam pekerjaan itu sampai lupa segalanya. Nah, itu yang disebut flow. Cal Newport dalam bukunya Deep Work bilang bahwa fokus mendalam adalah kunci untuk menciptakan karya yang bernilai. Tapi sayangnya dunia sekarang penuh distraksi, notifikasi, media sosial, email. Tiap gangguan kecil bisa menghilangkan fokus kita selama 20 menit lebih. Flow bukan sekadar tentang efisiensi kerja, tapi tentang rasa puas yang dalam. Saat kita berada dalam flow, kita merasa seolah dunia luar menghilang dan kita benar-benar menyatu dengan yang kita lakukan. Ketika kamu bisa bekerja dalam keadaan mengalir, kamu bukan cuma produktif, tapi juga bahagia. Karena di sanalah kamu merasa hidupmu punya arah. Cobalah buat rutinitas harian yang memfasilitasi fokus ini. Misalnya, punya jam tertentu tanpa notifikasi atau menciptakan ruang khusus untuk kerja kreatif. Dengan begitu, kamu melatih diri untuk masuk ke mode mengalir lebih sering. Apa rahasia umur panjang orang Okinawa? Ternyata bukan cuma makanan sehat atau aktivitas fisik, tapi juga komunitas yang hangat dan tujuan hidup yang jelas. Mereka berkumpul, saling mendukung, dan merasa dibutuhkan. Dalam riset Harvard selama 75 tahun, ditemukan bahwa kualitas hubungan sosial adalah faktor paling berpengaruh terhadap kebahagiaan dan kesehatan. Hubungan yang sehat bisa melindungi otak dan tubuh, bahkan lebih baik dari kekayaan atau ketenaran. Orang Okinawa tidak hidup sendirian. Mereka membentuk moai, kelompok sosial yang saling mendukung secara emosional dan finansial. Ini membuat mereka merasa punya tempat untuk kembali, dan itu membuat hidup jadi lebih tenang. Jadi, kalau kamu merasa kesepian atau terputus dari orang-orang sekitar, coba deh mulai lagi. Hubungi teman lama, ikut komunitas yang kamu minati, bangun hubungan yang tulus. Karena ikigai bukan cuma soal apa yang kamu lakukan, tapi juga siapa yang ada di sekitarmu. Kadang kita terlalu sibuk mengejar pencapaian, sampai lupa bahwa manusia itu makhluk sosial. Kehangatan dalam hubungan bisa menjadi fondasi kuat untuk menjalani hidup yang bermakna dan penuh cinta. Budaya Jepang kaya akan filosofi yang mendalam. Seperti pepatah ini, 1, Nanakorobi Yaoki artinya jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Filosofi ini mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses dan keberhasilan datang bagi mereka yang tidak menyerah. Apapun rintanganmu hari ini, bangkitlah sekali lagi. 2, Ashita wa ashita no kaze ga fuku artinya besok angin akan bertiup esok hari. Ini berarti bahwa setiap hari membawa harapan baru. Jangan terlalu khawatir hari ini, karena besok mungkin membawa solusi yang tak terduga. 2. Ishi no ue nimosanen artinya bahkan duduk di atas batu pun selama 3 tahun akan terasa hangat. Ini melambangkan pentingnya kesabaran dan ketekunan. Meskipun awalnya sulit, jika kita bertahan, hal-hal baik akan datang. 3. Ame futeji katamaru artinya hujan membuat tanah menjadi lebih padat. Setelah badai atau masa sulit, kita seringkali tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Pepatah ini mengingatkan kita bahwa perjalanan menemukan ikigai memerlukan keteguhan dan ketenangan. Teman-teman, jangan menyerah menghadapi tantangan sehari-hari. Teruslah belajar dari kegagalan, hadapi hari ini, dan bersabarlah. Kejayaan sering lahir dari ketekunan. Dalam setiap kata bijak Jepang terkandung filosofi hidup yang mengakar pada ketenangan, penerimaan, dan keberanian. Jika kita bisa menghayatinya, kita akan melihat bahwa hidup tidak harus sempurna untuk menjadi indah. Budaya Jepang kaya akan filosofi yang mendalam. Seperti pepatah ini, 1,
Nana Korobiauki artinya jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Filosofi ini mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses dan keberhasilan datang bagi mereka yang tidak menyerah. Apapun rintanganmu hari ini, bangkitlah sekali lagi. 2. Ashita wa ashita no kaze ga fuku artinya besok angin akan bertiup esok hari. Ini berarti bahwa setiap hari membawa harapan baru. Jangan terlalu khawatir hari ini, karena besok mungkin membawa solusi yang tak terduga. 2. Ishi no ue nimosanen artinya bahkan duduk di atas batu pun selama 3 tahun akan terasa hangat. Ini melambangkan pentingnya kesabaran dan ketekunan. Meskipun awalnya sulit, jika kita bertahan, hal-hal baik akan datang. 3. Ame futeji katamaru artinya hujan membuat tanah menjadi lebih padat. Setelah badai atau masa sulit, kita seringkali tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Pepatah ini mengingatkan kita bahwa perjalanan menemukan ikigai memerlukan keteguhan dan ketenangan. Teman-teman, jangan menyerah menghadapi tantangan sehari-hari. Teruslah belajar dari kegagalan, hadapi hari ini, dan bersabarlah. Kejayaan sering lahir dari ketekunan. Dalam setiap kata bijak Jepang terkandung filosofi hidup yang mengakar pada ketenangan, penerimaan, dan keberanian. Jika kita bisa menghayatinya, kita akan melihat bahwa hidup tidak harus sempurna untuk menjadi indah.